Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Hong Wilaheng Mas Tonomo Sidam Sekareng Bawono Langgeng. Saya hari ini sambil ngobrol sama Romo Anwar, sama Mbah Gimbal yang sudah tidak gimbal di lemari pojok itu. Dan hari ini saya sama Mas Said dari Banten. Ngobrol-ngobrol kita tetap dari dalam cahaya batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan dalam konteks mencari nilai-nilai pemahaman Jawa. Jadi nenek moyang kita itu punya pesan kepada anak cucu agar dia kembali ke Jawa. Nah, kembali ke Jawa ini bukan kembali kepada suku Jawa. Nah, ini Mas Said jauh-jauh dari Banten, kita kok tunung-tunung kepingin ngerti sampai melaku atau toko Banten kesini. Ceritakan dulu, monggo. Ya, awalnya saya juga santri ya. Awalnya agak keras karena nggak pakai mic. Nah, lama di santri, saya pesantren selama 12 tahun. Di pesantren mana itu? Di pesantren Banten. Oke. Pertama di Abu Yauci, almarhum Abu Yauci, 3 tahun lebih. Oke, terus. Habis itu pindah ke Abu Syar'i. Di Abu Syar'i 7 tahun. Terus habis itu belajar kitab di Abu Mutadi. Mampir. Nah, di Abu Mutadi itu sekitar 2 tahun lah. Nah, disitulah saya tertarik baca kitab kuning. Disitulah kitab kuning inditik untuk yang bagian hafid Quran ataupun yang hafid kitab. Yang itu yang bisa memaknai kitab kuning. Ya. Nah, disitulah di kitab kuning di juz 18. Nah, itu ada kata-kata Pitaloka Jawa. Disitulah saya mulai tertarik. Apa isinya apa? Isinya ning sukmo, Ning Sukmo, ning raga ingsun. Ya, ingsun. Nah, iku patenono. Ning Rogo, Raga sukmo ingsun. Ning raga sukmo ingsun. Maksudnya itu diraga. Diraga sukma. Iya. Itu hati, ibaratkan ada yang menjanggal itu patenono. Iya. Nah, di situ. Berarti ingsun ning Rogo, Ingsun ning raga, ingsun ning Sukmo. ning sukmo patenono. Patenono. Nah, itu yang menjadi dasar dari Mas Said akhirnya mau mencari yang bisa menjelaskan. Yang bisa menjelaskan. Baik. Terus. Berapa perjalanan? Ayo sedikit. Itulah perjalanan saya itu mulai lalu lalang sampai 3 tahun lebih. Kota Jawa sampai menembus di Bali, sampai menembus di Batam, akhirnya sampai berhenti di Ampel, sampai ber9 wali lah. 9 wali ternyata ada yang menjelaskan nggak? Nggak ada yang menjelaskan, cuma ada isyarah yang dari Sunan Gunung Jati. Itu ada kata Jawa juga. Islam kalau tanpa ada kejawen tidak ada. Oke. Berarti selamat kejaba gak ono Jawa. Nah, Jadi Islam ini selamat kejaba gak ono Jawa, maka gak iso sempurna. Oke. Nah, di situ. Baik. Saya akan menjelaskan kitab kuning dasar itu. Jadi karena panjenengan juga mencari, katanya sampai ke Batam, ke Bali, sampai ke Ampel ada isyarah seperti itu. Ingsun ing rogo. Berarti sebenarnya Gusti itu di dalam badan jenengan. Nah, ingsun ing sukmo. Berarti sebenarnya di dalam manusia itu juga ada Tuhan. Nah, berarti penuntun dari dua-duanya. Penuntun dari badan dan penuntun dari sukmo yang disebut ati ingsun, ati itu sebenarnya atau disebut sebagai manusia. Hati kita ini disebut manungso, manunggaling rasa.
Sing dijaluk rasa sate, rasa rokok, rasa kopi, yaiku sukma. Suka-suka manusia lah. Ngono, sukma itu suka-sukaannya manusia. Makanya ada kamadatu. Nah, disitulah makanya ada perintah ingsun ing raga, ingsun ing sukma patenono. Sing dipateni sing ndi? Sing dipateni nek mateni raga ya gak iso rokokan. Tapi kalau sumama ananing sukma sing nggarai awakmu neng dalan bebai atau dalan bahaya itu, kalau kamu bisa karena keinginan manusiamu itu bisa mencederai badanmu, maka matikan. Patenono, nafsu, subhat, takabur, riya, dengki, tamak, korupsi, nyolongan, ngudilan, ngerampok, patenono. Mudah enggak? Ini peristiwanya seperti peristiwanya Ibrahim menyembelih Ismail hatinya. Makanya ketika itu Ibrahim menawarkan kepada istrinya untuk menyembelih Ismail, salah. Karena dia yang diperintahkan oleh Gusti Kang Maha Agung Allah itu menyembelih nafsunya, menungsone, sukmoe Ibrahim. Kalau sumpama Ibrahim membunuh Ismail anaknya Siti Hajar, ya pidana. Maka kita harus sama-sama menyembelih hewan korban. Kejaba neng atimu iku muncul kewan, ayo kita korbankan. Jangan pernah dituruti. Nek kandang sapi nih, kandang kiri, kandang celenge neng kene kosong, gak usah dituruti nafsu iku. Maka sukmo itu akan belajar kepada badan. Yang berat adalah mana yang benar, badan belajar neng ati atau ati belajar neng badan. Oh, tinggi sekali. Ini makna dalam sebuah kitab. Kalau di dalam Alim Mutalim, Ihya Ulumuddin, ilmu tasawuf tidak memahami maknanya, maka orang kebingungan. Apalagi serat dari nenek moyang Sastro Jendro, serat Aji Soko, seratnya Joyoboyo, seratnya Wurawari, seratnya Sanguran Jawa lebih dulu memahami Gusti Kang Maha Agung. Apalagi itu Pak Disuro. Bagaimana setelah saya jelaskan ini sedikit mulai mengerti bahwa ingsun iki sejatine sapa? Paham. Siapa ingsun itu? Ingsun iki jati diri. Ya, sejatine Gusti Allah. Nek menungso iku kudu manut marang Gusti Allah. Badan yo manut marang Gusti. Kalau bahasanya sama li taatillah, li taati rasul. Al insanu sirri wa ana sirru man arafa nafsa wa man arafa. Jadi robbah iki perwakilane sapa? Robbi badanmu iku wakile sapa? Wakili ingsun. Baik pemirsa, bagaimana? Silakan komen dikit. Bagaimana, sudah ketemu jawabannya perjalanan sampean? Ya, udahlah. Udah paham. Sebenarnya yang dicari kan tetap di dalam. Iya. Sama dengan saya dulu. Kayak wong gendeng, sampean di Indonesia, aku neng Thailand. Aku ke Jepang, aku ke Timur Tengah, ke Arab, semua keluargaku bawa ke sana semua. Hanya untuk checking, benar Allah itu di tanah suci ada di sana. Ternyata tanah yang suci itu adalah badan kita. Karena tanah yang tidak cedera dalam kotoran Tuhan adalah kesucian itu milik Allah. Itu. Ya, mari saya hanya amanat kepada Gus Said. Kalau sana itu panggilannya apa, saya biasanya Gus Said, untuk cari guru yang bisa mempertemukan Gusti Kang Maha Wening nang ning nunggung. Iku gamelannya Sunan Bonang. Nang iku Gusti sing Maha Wenang, ning iku Gusti Kang Maha Wening, nung berarti nunggalo Kang Maha Agung. Itu yang dicari. Semoga ini menjadi pembelajaran kita. Dengan Gus Said jauh-jauh dari Banten, diperintah ketemu Ampel. Untuk santri saya sudah tahu Ampel sekarang di mana, bukan di pemakamannya Ampel. Kalau tanya belajar tentang ilmu, datangkan wajah Ampel yang kuno dan datangkan wajah Ampel yang baru. Maka setiap cerita-cerita dongeng tentang kemuliaan para wali, murid-muridnya Wali Songo, murid-muridnya Mbah Ampel, maka dia akan belajar tentang nempele iku Allah apa nempele iku setan. Mugi-mugi manfaat. Matur nuwun. Rahayu rahayu rayu sakung tumati.